Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatun Nahdiah. Saya mahasiswa PPG Darjab Bat 1 2023 di LPTK UIN Salatiga ingin mempersembahkan aksi nyata PPL di SD Negeri Milong 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketua kelasnya memimpin berdoa. Ayo Mas Fajar maju. Siap gerak, berdoa mulai. Yaitu membaca dengan surat pendek surat Al-Kafirun. Mangke diawali dengan bacaan ta'awudz basmalah nggih, sareng-sareng nggih. 1 2 3. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru cek hadiran dulu nggih. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya nggih.
Ini namanya Mbak Putri Bina Salatia. Dia akan menceritakan tentang pengalamannya mengaji di rumah. Coba Mbak Putri diceritakan. Saya tadi malam mengaji di rumah Pak Kiai dan mengajarkan surat-surat pendek semisal surat Anas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Putri. Jadi kalian harus menyolong Mbak Putri ya. Nah, kalau di rumah kalian harus rajin mengaji. Mengapa harus rajin mengaji? Karena mengaji itu adalah salah satu ibadah utama bagi orang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sampai terbata-bata dalam bacaannya, maka baginya pahala 2 kali. Jadi anak-anak kalau di rumah bisa membaca, tapi bacanya belum lancar, belum sesuai dengan kaidah hukum tajwid, itu kalian nanti di rumah akan mendapat 2 pahala. Yang pertama, kalian sudah membaca, yang kedua, membacanya terbata-bata tidak sesuai dengan kaidah hukum tajwid, itu juga ada pahalanya. Jadi kalau kalian membacanya terbata-bata, itu nanti ada pahalanya, yaitu 2 kali. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Di pagi hari ini kita nanti akan belajar mari mengaji dan mengkaji dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan dari kalian mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan contoh bacaan tajwid yang di dalamnya itu ada gunnah, qalqalah, mad dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat memasangkan potongan ayat dan artinya dengan benar. Nah, anak-anak coba perhatikan, itu ada gambar apa? Orang sedang mengaji. Di sini itu adalah gambar orang yang mengaji, ya. Mengajinya itu mengaji Al-Quran, pakai busana muslim, pakai peci untuk laki-laki, dan sarung untuk laki-laki, kerudung itu untuk perempuan. Sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu akan melipat gandakan pahalanya, yaitu 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitab Allah itu apa, Cak? Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada siapa, Cak? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman yang memiliki hujjat Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya, ya, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi anak-anak toh kalau di rumah membaca Al-Quran itu sudah mendapat pahala. Apalagi membacanya itu dari ayat ke ayat, surat ke surat, itu malah tambah banyak lagi pahalanya. Rasulullah itu bersabda, Cak, 1 kali saja, 1 huruf saja itu pahalanya 1 kebaikan. Apalagi kalau kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, bis itu ba 1 kebaikan, terus habis ba sin 2 kebaikan, terus
Kemudian silakan anak-anak dengarkan dan perhatikan video Quran surat Al-Hujurat. Dengarkan ya. Ulangi sekali lagi ya. Itu adalah video tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bu Farida dulu ya. Silakan anak-anak mendengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jelas anak-anak? Jelas. Nanti Bu Farida dulu, silakan anak-anak menirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Nazril. Masih. Siapa kita? Geblek. Siapa kita? Geblek. Kamu geblek. Disiplin. Budiman. Lemah lembut. Eksistensi. Dedikasi. Intelektualitas. Dilanjutkan ya. Ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi anak-anak kalau membaca Al-Quran itu ya, yang pertama kalian itu harus memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran. Adabnya yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Hadas itu hadas kecil. Contohnya keluar angin atau kentut. Cara membersihkannya adalah dengan berwudu. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu contohnya haid atau menstruasi. Itu yang mengalaminya adalah seorang perempuan yang sudah berumur 9 tahun itu akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Anak laki-laki bu, anak laki-laki tidak. Yang mengeluarkan darah haid itu adalah anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Itu adalah hadas besar. Selain haid ada juga darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Bagaimana Bu cara membersihkannya? Kalau hadas besar itu dengan cara mandi besar. Yang kedua, ada membaca Al-Quran. Yang kedua adalah dimulai dengan bacaan ta'awud. Bacaan ta'awud itu biasa. Bagaimana bacaan ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian diteruskan lagi dengan bacaan Basmalah. Bacaan basmalah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kalian membaca Al-Quran, kalau bisa itu menghadap ke kiblat. Kalau kalian menghadap kiblat berarti kalian sudah bisa melakukan tata cara membaca Al-Quran dengan baik. Kalau sudah, baru membaca Shadaqallahul azim. Coba perhatikan Cak. Ya, ini Bu Farida gambarkan lingkaran-lingkaran ini berwarna biru. Ada warna merah, warna hijau. Itu gunanya untuk apa Cak? Gunanya untuk mempermudah kalian membaca Quran surat Al-Hujurat sesuai dengan kaidah hukum bacaan tajwid. Yang berwarna biru, itu menunjukkan bacaan mat. Mat itu artinya panjang. Paham anak-anak? Yang kedua, warna merah itu menunjukkan bacaan guna, yang artinya mendengung. You understand? Yes. Masih semangat? Masih. Yang ketiga, berwarna hijau. Itu menunjukkan bacaan qalqalah. Artinya memantu. Coba satu persatu kita bahas ya. Ya
dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan. wa ja'alna Kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku lita'arafu agar kamu saling mengenal. inna akramakum Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallahi di sisi Allah atqakum yang paling bertakwa. innallaha alimun sungguh Allah. Jadi begini penjelasan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu. Kamu siapakah? Ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi kalian kalau mempunyai teman atau saudara yang berbeda suku dan bangsa, makanya kalian harus saling menghormati dengan cara saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan perempuan, baik laki-laki dan perempuan, cantik jelek, kurus gemuk, keriting lurus, kulitnya putih dan kulitnya hitam, itu semuanya sama di mata Allah. Yang membedakannya hanya ketakwaannya. Ketakwaannya itu adalah sebagai wujud kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Jadi Allah itu Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Jadi anak-anak harus hati-hati kalau berbuat kepada teman-temannya harus baik. Terus berkatanya harus yang sopan. Dengan itu semuanya menjadi alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paham anak-anak? Paham. You understand? Yes. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Semangat, yes. Ya, bagi lembar soal game tolong dikerjakan. Dikasih nama, langsung dikerjakan. Silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Dibaca, dicermati. Jangan lupa dikasih nama. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Diteruskan lagi deh, ya. Ini Bu Fadilah punya permainan. Permainannya adalah memasakkan kartu pasangan. Kalian nanti satu dapat jawaban, satu dapat soal. Yang berwarna merah ini adalah soalnya. Yang warna biru ini adalah jawabannya. Nanti anak-anak disuruh mencari pasangan dari yang soal, cari yang jawabannya. Oke? Paham? You understand?
dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Bukanya nanti nunggu aba-aba dari Bu Farida. Oke? Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Bisa dimulai deh dari sekarang. Silakan cari kartu pasanganmu. Dimulai dari sekarang. Kalau sudah silakan ngumpul. Soal dan jawabannya silakan ngumpul. Ngumpul. Ayo, silakan ngumpul di depan. Ngumpul. Nah, ayo. Silakan. Dari sekarang silakan ya. Ayo. Terus cepat ayo. 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 Terus. Oh, kaku. Ayo. Sok kabeh. Ayo, silakan. Oke. Ayo. Terus. Ayo, Mbak. Sok kabeh. Yuk, kita bahas bersama-sama, Jen. Kita bahas bersama-sama. Lina arahu. Ini adalah soal jawabannya adalah agar kamu saling mengenal. Benar atau salah? Benar. Wa unsa dan seorang perempuan. Min dzakarin artinya dari seorang laki-laki. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Benar apa salah? Benar. Ya ayyuhan nasu. Ya, oke semuanya benar semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa. Siapa kita? Siapa kita? Apa Debret? Disiplin, budiman, lemah lembut, dedikasi, ada berdua, yes. Oke, Ge. Didengarkan, Ge, hari ini, Ge. Refleksinya untuk Mas Nazir, Ge. Membacanya nanti sudah bagus, Ge. Tetapi perlu ditingkatkan sesuai dengan buku bacaan tajwid. Untuk Mbak Putri sudah bagus, perlu peningkatan suaranya belum keras, masih lemah lembut. Ya, udah Mbak Putri? Yang lainnya sudah ditingkatkan di rumah, ya. Hari ini kita ambil kesimpulannya, ya, untuk membaca Quran surat Al-Hujurat. Tentu kalian harus memperhatikan adab kalanya. Adab cara membaca Al-Quran, yaitu yang pertama tadi sujud hadas dan najis, ya. Yang kedua diawali dengan bacaan ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian ditutup dengan bacaan shadaqallahul Adil. diusahakan menghadap ke kiblat. Terus kemudian inti dari Quran surat Al-Hujurat itu yaitu Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, baik itu berbeda suku-sukunya dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu tidak membedakan, ya, semuanya itu sama di mata Allah.
yang membedakannya hanya ketaqwaannya. Nggih, paham? Paham anak-anak? Paham. You understand? Yes. Oke, besok anak-anak silakan di rumah mempelajari materi tentang menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, paham? Oke. Sebelum Bu Farida akhiri, semoga pembelajaran di hari ini bermanfaat bagi anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Ya, memimpin doa ya. Disiapkan ya. Siap, Kira.